بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Masjid Asy-Syafi'i, a'azzani Allah wa iyyakum. Tidak lupa kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak, yang mana dengan nikmatnya tatimmus shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Dan khususnya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yakni kita diberikan taufik oleh Allah sekarang ini untuk menjalankan ibadah yang mulia, afdhalul qurab, yaitu talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i. Menuntut ilmu syar'i di salah satu baitun min buyutillah, rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Masjid Asy-Syafi'i. Cukuplah kemuliaan menuntut ilmu. Ulama ikhtilaf, ulama berselisih pendapat yang mana yang paling mulia, apakah jihad atau talabul ilmi syar'i, atau menuntut ilmu syar'i. Karena itu Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, laisa amalun ba'da al-fara'id afdal min talabil ilm. Tidaklah ada amalan setelah amalan-amalan fardu yang lebih mulia, yang lebih utama daripada menuntut ilmu. Dan juga inilah risalah yang pertama dalam Islam, wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Ayat ini menunjukkan al-ilmu, menunjukkan bahwasanya pentingnya menuntut ilmu sebelum beramal. Al-ilmu qabla al-amal. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan bab tersendiri dalam kitab sahihnya, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmu dulu sebelum mengatakan, berdakwah, dan juga sebelum beramal. Dan juga bahkan sebelum kewajiban beriman, bertauhid, adalah berilmu. Disebutkan dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ketahuilah, yakni berilmulah, sesungguhnya dialah yang mana tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan minta ampunlah terhadap dosamu. Maka dari itu kita di sini mengkaji kitab Minhajul Muslim untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, yaitu menuntut ilmu. Dan di antara ilmu yang paling mulia, asyraful ulum, adalah ilmu tauhid, ilmu al-aqidah, ilmu tauhid, keyakinan. Karena ini
mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita di Minhajul Muslim, yaitu pedoman hidup seorang muslim yang disusun oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, kita telah membahas bab yang pertama, yaitu aqidah, keyakinan seorang muslim. Yang kita jelaskan al-farq bain al-aqidah wa tauhid, kita perbedaan antara aqidah dan tauhid sebelumnya. Yang belum mendengar bahwasanya aqidah keyakinan seorang muslim secara umum, yaitu rukun-rukun Islam semuanya. Adapun tauhid khusus al-iman billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tauhid khusus iman kepada Allah, mengesahkan Allah dengan apa yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari segi rububiyah Allah, dari segi uluhiyah, dan juga dari segi asma wa sifat. Yang mana kita insyaallah akan memasuki kita bab al-faslu tsani, pasal yang kedua, subbab yang kedua, yaitu al-iman bi rububiyatillah ta'ala li kulli syai', yaitu mengimani sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu. Yang disebutkan bab sebelumnya, iman kepada Allah secara umum, baik dari segi rububiyah Allah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Dan muallif rahimahullah menjelaskan secara khusus terperinci bab yang selanjutnya tentang rububiyah, kemudian selanjutnya tentang uluhiyah, kemudian selanjutnya tentang asma wa sifat. Dan sudah kita jelaskan bahwasanya tauhid rububiyah adalah ifradullah taala bi af'alih, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari segi perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yakni mengimani Allah, mengesahkan Allah, meyakini bahwasanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala al-khaliq, yang menciptakan seluruh alam semesta, ar-raziq, yang memberikan rizki, al-mudabbir, yang mengatur alam semesta, yang menghidupkan, yang mematikan. Mengimani Allah, mengesahkan Allah dari segi perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tauhid dari segi ini, tauhid rububiyah yastazim tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah mengesahkan Allah dari segi rububiyah, meyakini Allah hanya yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, maka menyebabkan tauhid uluhiyah, menyebabkan kita tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan alam semesta. Tidak meminta rezeki kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu Allah lah memberikan kita rezeki, memberikan umat makhluk semuanya rezeki. Tayyib. Semua agama meyakini tauhid rububiyah, meyakini Allah yang menciptakan alam semesta, kecuali yang sombong, illa mutakabbir atau mu'anid, illa al-kibr atau inad, kecuali yang sombong atau membangkang. Yang sombong contohnya Fir'aun, yang mengatakan dalam surat Abasa, ana rabbukumul a'la, sayalah Rabb kalian yang tinggi. Akan tapi Fir'aun mengimani dalam hatinya bahwasanya yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seperti ateis atau yang lainnya, tidak meyakini adanya Tuhan, itu karena inad, karena bengkeng, karena membangkang. Tetapi fitrah manusia meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan alam semesta, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Bahkan kaum musyrikin, orang-orang musyrik dari kalangan kafir Quraisy meyakini itu. Disebutkan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim. Jika engkau tanya wahai Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka pasti akan menjawab, berkata yang menciptakannya hanyalah Allah, zat yang maha mengetahui, khalaqahunna al-azizul alim, yang maha perkasa dan yang maha mengetahui. Jadi orang kafir Quraisy meyakini bahwasanya yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala, yang mengatur alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka cacat dari segi tauhid uluhiyah, menjadikan sekutu ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah patung.
dengan sebab menjadi jembatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi mereka kaum musyrikin Quraisy tidak dikatakan muwahhid, tidak dikatakan bertauhid, karena inti dari tauhid adalah tauhid uluhiyah. Bahkan sebenarnya orang-orang Arab beragama tauhid dengan kurun waktu yang lama. Dari sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, orang-orang Arab setelahnya memeluk agama tauhid dengan waktu yang lama, tidak menyekutukan Allah dari segi tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, sampai datang zaman Amr ibn Luhai al-Khuzai, seorang yang mulia, yang suka memberi makan orang miskin, pemberani, yang mana orang-orang Arab mendengar perkataan dia. Ketika itu Amr bin Luhai al-Khuzai pergi ke Syam, negeri Syam, tepatnya daerah Al-Balqa, mendapati orang-orang Syam, orang-orang Amalek, ya'buduna asnam, mereka menyembah patung-patung. Maka Amr bin Luhai ketika melihat patung-patung berkata, "Ma hadhihi?" Apa ini? Kemudian mereka qalu hadhihi asnam. Ini adalah patung-patung. Kemudian Amr berkata lagi, "Ma tasna'una laha?" Kalian ngapain dengan patung-patung ini? Qalu na'buduha. Mereka berkata, kami sembah patung-patung ini. Maka Amr yastaghrib, heran, karena ibadah seperti ini tidak diketahui oleh orang Arab. Orang Arab beragama tauhid dari sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Amr bertanya, "Walimah? Kenapa kalian sembah patung-patung ini?" Maka mereka menjawab, "Nastamtiruha fayumtiruna, wa nastamsiruha fayansuruna." Kita minta hujan kepada patung-patung ini, kita dikasih hujan. Kita minta tolong kepada patung-patung ini, kita dikasih pertolongan. Maka Amr heran, "Sanamun yansurukum wa yumtirukum." Masa iya patung bisa menolong kalian, bisa memberikan kalian hujan? Mereka menjawab, qalu na'am jarrabnaha sinina tawilah. Ya, kita sudah coba dengan waktu bertahun-tahun yang lama. Mujarrab, minta hujan kasih hujan. Cuma kebetulan saja, takdir dari Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Maka Amr berkata, "Hal tu'tuni minha?" Apakah kalian mau memberikan salah satu patung dari patung-patung tersebut? Fa'a'tauhu sanaman. Maka mereka pun memberikan patung kepada Amr bin Luhai, Hubal. Maka patung Hubal ini dibawa ke Mekah. Orang-orang Mekah heran, "Ma hadha ya Amr? Ini apa wahai Amr?" Maka Amr menjawab, "Hadha sanamun na'buduhu nastamtiruhu fayumtiruna wa nastamsiruhu fayansuruna." Ini patung, kita sembah dia, kita minta hujan, diberikan kita hujan. Kita minta tolong, diberikan kita tolong. Maka mulailah orang-orang Arab syirik dari segi tauhid uluhiyah. Mulai menyembah patung, mulai tawaf mengelilingi patung, mulai bermunculan patung-patung baru, dari makanan, dari batu, dari apa saja. Bahkan talbiyah berubah. Yang awalnya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, ditambah sama mereka illa syarikan huwa lak, kecuali sekutu yang mana itu milik engkau, tamlikuhu wa ma malak. Diubah, tidak ada sekutu kecuali sekutu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan mulailah di situ orang-orang Arab cacat dari tauhid uluhiyah, akan tapi mereka masih meyakini bahwasanya tauhid rububiyah yang menciptakan mereka, yang menciptakan alam semesta, yang memberikan rezeki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala rahimahullah taala, al-fasl tsani al-iman bi rububiyyatillah taala li kulli syai'. Pasal yang kedua yaitu iman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Mengimani bahwasanya Allah Rabb. Allah adalah Rabb. Yang mana Rabb secara bahasa Arab artinya Al-Malik, As-Sayyid Al-Muta', Al-Muslih. Al-Malik yang memiliki, As-Sayyid Al-Muta', tuan yang ditaati, Al-Muslih yang memperbaiki. Sebagaimana dikisahkan
ketika Raja Abraha berdiskusi sama Abdul Muttalib, karena Raja Abraha mengambil 200 unta milik Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib berkata, "Ana Rabbul Ibil." Saya Rabbul Ibil, saya pemilik unta. Walil baiti Rabbun yahmih. Dan bagi al-bait, bagi al-Ka'bah ada Rabb yang akan menjaganya. Disitulah kisah bahwasanya penyerangan Ka'bah kaum gajah kemudian dikirim oleh Allah tayran ababil, burung yang berbondong-bondong. Nah, intinya makna Rabb al-Malik, yang memiliki, atau Rabb artinya tuan, as-sayyid. Kalau budak zaman dulu manggil ke tuannya Rabb, tapi dilarang ketika datang Islam. Atau al-muslih, yang memperbaiki, murabbi. Itulah secara bahasa. Akan tapi makna rububiyah Allah Subhanahu wa taala yaliqu bi jalalihi, yang layak dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh rahimahullah berkata, yu'minul muslim bi rububiyyatihi ta'ala li kulli syai' wa annahu la syarika lahu fi rububiyyatihi li jami'il alamin. وذلك لهداية الله تعالى له أولا ثم للأدلة النقلية والعقلية الآتية ثانيا. Seorang muslim beriman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah tidak ada sekutu baginya dari segi rububiyah Allah di jami'il alamin, terhadap semua alam semesta, bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta, Allah lah yang memberikan rezeki semua makhluknya, yang mengatur alam semesta hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu karena hidayah Allah yang pertama bagi seorang muslim, kemudian karena dalil-dalil naqli yang akan disebutkan oleh muallif, dan juga dalil-dalil akli secara akal yang berikut ini. Asy-Syaikh rahimahullah menyebutkan al-adillah an-naqliyah, dalil-dalil naqli yang menunjukkan bahwasanya sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, qala rahimahullah, ikhbaruhu ta'ala an rububiyyatihi bi nafsihi. Idh qala ta'ala fi ats-tsana'i 'ala nafsihi alhamdulillahi rabbil alamin. Berita atau kabar dari Allah Subhanahu wa taala tentang sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala dari dirinya sendiri. Yang mana Allah berfirman ketika memuji dirinya sendiri dalam surat Al-Fatihah ayat yang pertama, ayat yang alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur hanya milik Allah Rabbil alamin, Rabb yang mengatur alam semesta semuanya. Rabb, rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena rububiyah diambil dari kata Ar-Rabb, nama Allah Ar-Rabb. Wa qala fi taqrir rububiyyatihi, dan Allah juga berfirman menegaskan sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 16, qul man rabbus samawati wal ard qulillah. Katakanlah, siapa Rabb yang memiliki langit, yang mengatur langit, yang memiliki langit dan bumi? Siapa Rabb yang mengatur langit dan bumi, yang memiliki langit dan bumi? Qulillah, katakanlah, dialah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala fi bayan rububiyyatihi wa uluhiyyatihi, dan Allah berfirman ketika menjelaskan sifat rububiyah Allah dan sifat uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Uluhiyah dari kata ilah, Tuhan yang berhak disembah, ilah. Berkata dalam surat Ad-Dukhan ayat 7 dengan ayat 8, Allah berfirman, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Rabb yang memiliki langit-langit dan bumi dan di antara keduanya, in kuntum muqinin, jika kalian meyakininya. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Yuhyi wa yumit, yang maha menghidupkan dan mematikan. Ini rububiyah Allah Subhanahu wa taala, mengimani pekerjaan-pekerjaan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, dialah Rabb kalian dan juga Rabb nenek-nenek moyang kalian yang sebelumnya.
Wa qala fi at-tadhkir bil mitsaq alladhi akhadahu 'ala al-bashar wa hum fi aslabi abaihim bi an yu'minu bi rububiyyatihi lahum wa ya'buduhu wa la yusyriku bihi ghairuhu wa la yusyriku bihi ghairuhu. Dan Allah berfirman ketika mengingatkan tentang perjanjian yang diambil oleh manusia ketika mereka masih berada di punggung-punggung bapaknya, belum dilahirkan. Mereka mengambil perjanjian untuk beriman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak syirik dengan sesuatu apapun. Berkata dalam surat Al-A'raf ayat 172, "Wa idz akhadha rabbuka min bani Adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna." Dan ketika Rabb kamu mengambil perjanjian dari Bani Adam, dari punggung-punggung mereka, dzurriyyatahum, keluarganya mereka, dan Allah mensaksikan kepada mereka sendiri, menjadikan saksi mereka sendiri. Seraya Allah berfirman, alastu bi rabbikum, bukankah saya Rabb kalian? Qalu bala, manusia sebelum dilahirkan sudah bersaksi. Qalu bala, mereka berkata tentu. Syahidna, kami bersaksi. Syahidna. Wa qala fi iqamatil hujjah 'ala al-musyrikin wa ilzamihim biha. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menegakkan hujjah kepada kaum musyrikin dan menegaskan kepada mereka dalam surat Al-Mu'minun ayat 86 sampai 87, "Qul man rabbus samawati as-sab' wa rabbul 'arsyil 'azim sayaquluna lillah qul afala tattaqun." Katakanlah, tanya kepada mereka, man rabbus samawati as-sab' wa rabbul 'arsyil 'azim, siapa Rabb yang memiliki langit yang 7 dan Rabb yang memiliki arsy yang besar? Sayaquluna lillah, mereka pasti akan mengatakan lillah, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Langit, bumi, alam semesta, arsy, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Qul afala tattaqun, katakanlah, apakah kalian tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian al-muallif rahimahullah menyebutkan dalil naqli yang kedua. Setelah menyebutkan dalil naqli yang pertama, berita langsung dari Allah Subhanahu wa taala, al-muallif menyebutkan dalil naqli yang kedua, yaitu ikhbarul anbiya wal mursalin bi rububiyyatihi ta'ala wa syahadatihim 'alaiha wa iqrarihim biha. Kabar, berita dari para nabi dan rasul tentang sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala dan persaksian mereka para nabi dan rasul terhadap rububiyah Allah dan pengakuan mereka. Semua nabi mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala dan berdoa dengan lafaz rububiyah Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya Rabb. Fa Adam alaihi salam qala fi du'aihi, maka Nabi Adam alaihi salam berkata ketika berdoa kepada Allah dalam surat Al-A'raf ayat 23, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, Adam berdoa dengan lafaz rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wahai Rabb kami, zalamna anfusana, kami menzalimi diri kami. Wa in lam taghfir lana, dan jika engkau tidak mengampuni kami, mengampuni dosa-dosa kami, wa tarhamna, dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, maka kita pasti akan menjadi orang yang rugi. Nabi Adam alaihissalam berdoa dengan Rabbana, sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala, dan begitulah para nabi semuanya berdoa dengan ya Rabbi, ya Rabbi, karena mereka mengetahui bahwasanya Allah lah hanya yang menjawab doa-doa mereka. Wa Nuhun qala fi syakwahu ilaihi ta'ala, dan juga Nabi Nuh alaihi salam berkata ketika mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh ayat 21,
Rabbi innahum 'asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Rabbi, Rabb saya, sesungguhnya mereka asawni, bermaksiat kepada saya, tidak mentaati saya, membangkang saya, tidak mentaati perintah saya. Wattaba'u, malahan mereka mengikuti man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Mereka malah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya hanya menambah kerugian kepada mereka, baginya. Dan juga Nuh alaihissalam berkata dalam surat Asy-Syu'ara ayat 117-118, Rabbi inna qaumi kadzabun faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin. Nabi Nuh alaihissalam berdoa dengan lafaz Rabb, rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Rabbi inna qaumi kadzabun, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku kadzabun, mendustakan saya. Faftah baini wa bainahum fatha wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin. Tegakkanlah suatu keputusan, hukumilah antara saya dengan mereka, berikan keputusan, berikan hukuman. Wa najjini, dan tolonglah saya dan orang-orang yang bersama saya dari kaum mukminin, orang-orang yang beriman. Wa qala Ibrahim alaihi salam fi du'aihi li Makkah haramillah asy-syarif wa li nafsihi wa dzurriyyatihi, dan berkata Nabi Ibrahim alaihi salam ketika berdoa untuk negeri Mekah, kota Mekah, haramullah, daerah yang terhormat, syarif, yang mulia, dan juga berdoa kepada dirinya dan keluarganya dalam surat Ibrahim ayat 35, Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Rabb saya, jadikanlah negeri ini, yaitu Makkah, aminan, aman, wajnubni, dan jauhilah saya dan anak-anak saya dari menyembah patung-patung. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, akan tapi isinya tauhid uluhiyah, tidak mau anak-anak turunannya syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, cacat dari segi tauhid uluhiyah. Wa qala Yusuf alaihi wa ala nabiyyina afdhalis salatu wassalam fi thana'ihi 'ala Allah wa du'aihi iyyahu, dan juga berkata Yusuf alaihi salam ketika memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga berdoa kepadanya dalam surat Yusuf ayat 111 ayat 101, Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Rabbi, wahai Rabb saya, sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabb saya, engkau telah memberikan kepada saya dari kerajaan, dan juga engkau telah mengajarkan saya ta'bir mimpi, ta'wil mimpi. Fatir as-samawat, zat yang maha menciptakan langit dan bumi. Anta wali, engkaulah pelindungku fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Maka wafatkanlah saya dalam keadaan muslim, memeluk agama Islam. Wa alhaqni bis salihin, dan gabungkanlah saya dengan orang-orang yang saleh. Wa qala Musa fi ba'd talabihi, dan berkata Musa alaihi salam di sebagian permintaannya dalam surat Taha ayat 25 sampai 29, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Rabbi, wahai Rabb saya, ishrah li sadri, lapangkanlah dada saya, wa yassir li amri, dan mudahkanlah urusan saya, wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah kekakuan dari lisan saya. Karena diriwayatkan Nabi Musa alaihissalam ketika masih kecil disuruh milih antara api dan makanan, malah makan api. Itu diantara sebab-sebab kekakuan lisannya Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa alaihissalam berdoa, wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah kekakuan dari lisan saya, yafqahu qawli, agar mereka bisa memahami ucapan saya, waj'alni waziran min ahli, dan jadikanlah untuk saya pembantu dari saudaranya. Maka Harun alaihissalam
menjadi pembantu Musa alaihissalam. Wa qala Harun di Bani Israel, dan berkata Nabi Harun alaihissalam kepada Bani Israel, wa inna rabbakumur rahman fattabi'uni wa ati'u amri, dan sesungguhnya Rabb kalian adalah Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Fattabi'uni wa ati'u amri, maka ikutilah saya dan taatlah perintah saya. Ini firman perkataan Nabi Harun ketika Bani Israel bengkeng, mereka malah menyembah patung dari anak sapi yang terbuat dari emas yang dibuat oleh Samiri. Nabi Musa AS pergi, kemudian Nabi Harun disuruh menjaga Bani Israel, tapi Bani Israel malah menyembah berhala. Maka Harun mengatakan seperti ini, wa inna rabbakumur rahman fattabi'uni wa ati'u amri, dan sesungguhnya Rabb kalian adalah Ar-Rahman, zat yang Maha Pengasih, maka ikutilah saya dan taatlah perintah saya. Wa qala Zakaria fi istirhamihi, dan berkata Nabi Zakaria alaihissalam saat memohon belas kasih ketika minta dikaruniakan keturunan, dalam surat Maryam ayat 4, Rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Wahai Rabb saya, sesungguhnya tulang-tulang saya sudah lemah dan kepala saya sudah menyala-nyala dengan uban, yakni sudah tua. Akan tapi saya belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Dan juga berkata dalam surat Al-Anbiya ayat 89, Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Wahai Rabb saya, jangan tinggalkan aku sendirian, yakni minta diberikan keturunan. Wa anta khairul warithin, dan engkaulah sebaik-baik yang memberikan waris. Wa qala Isa fi ijabatihi lahu ta'ala, dan juga berkata Nabi Isa alaihissalam ketika menjawab pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Aku tidak mengatakan kepada mereka, yakni Bani Israel, kecuali apa yang engkau perintahkan kepada saya, yakni perintah an i'budullah, untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, rabbi wa rabbakum, Rabb saya dan Rabb kalian. Ini adalah jawaban Nabi Isa alaihissalam ketika ditegur pada hari kiamat. Dalam surat Al-Maidah Allah menegur Nabi Isa alaihissalam, a anta qulta linnas ittakhiduni wa ummi ilahain min dunillah. Apakah engkau wahai Isa yang berkata kepada para manusia Bani Israel, ittakhiduni, jadikanlah saya dan ibu saya dua Tuhan, min dunillah, dari selain Allah, yakni paham Trinitas di agama Nasara, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Akan tetapi Nabi Isa alaihissalam menjawab bahwasanya ma qultu lahum illa ma amartani bihi, aku tidak mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan, yang mana sebelumnya disebutkan qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau wahai Allah, enggak mungkin saya mengatakan sesuatu yang bukan hak, yang bukan kebenaran. In kuntu qultuhu faqad alimta, jika saya mengatakannya engkau sudah tahu. Allah Maha tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang di diri saya, wa la a'lamu ma fi nafsi, akan tapi saya tidak mengetahui apa yang di diri engkau. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau Maha mengetahui hal-hal yang gaib. Kemudian barulah Nabi Isa alaihissalam menjawab, ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budullaha rabbi wa rabbakum. Tidaklah aku katakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan, yaitu u'budullah, sembahlah Allah, rabbi, Rabb saya, rububiyah Allah Subhanahu wa taala, wa rabbakum, dan Rabb kalian. Dan juga waqala mukhatiban qaumahu, berkata ketika berbicara kepada kaumnya dalam surat Al-Maidah ayat 72, ya Bani Israel,
u'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yusyrik billah faqad harrama Allah 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Wahai Bani Israel, u'budullah, sembahlah Allah, rabbi wa rabbakum, Rabb saya dan Rabb kalian. Ini menunjukkan bahwasanya tauhid rububiyah yastalzim tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah mengharuskan orang, hamba Allah Subhanahu wa taala untuk bertauhid dari segi uluhiyah, tidak menyekutukan Allah dari segi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu man yusyrik billah, sesungguhnya siapa yang syirik kepada Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, faqad harrama Allah 'alaihi jannah, maka sungguh Allah haramkan bagi dia surga, wa ma'wahu an-nar, dan tempatnya di neraka, wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim dari penolong-penolong, tidak ada yang menolong orang-orang yang zalim. Disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 72. Wa nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ikhwanihi al-mursalin kana yaqul 'inda al-karb la ilaha illallah al-'azim al-halim, la ilaha illallah rabbul 'arsyil 'azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul 'arsyil karim. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para rasulnya berkata ketika ditimpa musibah, kesulitan yang besar, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan la ilaha illallahul azim, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah yang maha agung, al-halim, yang maha penyantun, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Rabb yang memiliki arsy yang agung, dan juga la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, Rabb yang memiliki langit dan Rabb yang memiliki bumi, dan juga Rabb yang memiliki arsy yang mulia. Fajami'u haula'il anbiya wal mursalin wa ghairuhum min anbiya'illah wa rusulihi alaihimus salatu wassalam kanu ya'tarifuna bi rububiyyatillahi ta'ala wa yad'unahu biha wa hum atammun nas ma'arif wa akmaluhum 'uqula wa asdaquhum haditha wa a'rafuhum billahi ta'ala wa bi sifatihi min sa'iri khalqihi fi hadhihi al-ard. Maka semuanya mereka para nabi dan rasul, dan selain mereka dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya, mereka mengakui sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala dan juga berdoa dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbana, dan mereka adalah orang-orang yang paling sempurna pengetahuannya, akalnya sempurna, dan orang yang paling jujur, para nabi dan rasul, dan orang yang paling mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala dan juga tentang sifat-sifat Allah dibandingkan seluruh makhluknya di bumi ini. Ini menunjukkan bahwasanya kita wajib beriman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalil yang ketiga dan dalil yang keempat akan dilanjutkan di pertemuan selanjutnya jika diberikan umur sisa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk yang menyampaikan dan juga yang mendengarkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.